Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Jemaah sekalian, mari kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha setelah melihat baginda melakukan qiyamul lail yang luar biasa sampai kakinya bengkak-bengkak, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dan juga Allah pesankan kepada keluarga Daud, i'malu ala Daud syukran. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari kita terus memperbanyak selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian, judul tazkirah kita atau kajian zuhur kita pada siang hari ini adalah ukhuwah Islamiyah sebagai tonggak untuk pembangunan bangsa dan umat. Sama-sama kita ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, yang pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid sebagai tempat berkumpulnya para sahabat dan juga sebagai tempat untuk melakukan seluruh aktivitas. Yang kedua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh kita mengatakan sebagai pilar untuk membangun umat masyarakat Madani ketika itu setelah pembangunan masjid, adalah mempersaudarakan antara al-muhajirin wal ansar. Sampai-sampai di dalam surah An-Nisa ayat 33 betapa ikatan persaudaraan ini sangat kuat sekali. Bahkan jika saudaranya ada yang meninggal, itu bisa diwarisi oleh saudaranya yang lain. Begitulah kuatnya ikatan persaudaraan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara orang Muhajirin dan Ansar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal itu di dalam surah An-Nisa ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bahwa kami jadikan ada pewaris-pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kaum kerabat, itu ada pewarisnya. Dan ayat itu selanjutnya menjelaskan walladzina aqadat aymanukum, dan juga termasuk orang-orang yang dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa sampai saling mewarisi. Fa'atuhum nasibahum, jika satu saudaranya meninggal maka hendaklah engkau berikan harta warisan itu kepada saudaranya. Kemudian
setelah para sahabat muhajirin mulai mandiri ekonominya, karena mereka juga banyak yang berbisnis dan juga banyak ghanimah yang didapat dari hasil peperangan, datang ayat berikutnya di dalam surah Al-Anfal ayat 75 menasahkan hak saling mewarisi di antara dua orang yang dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengembalikan hak waris itu kepada ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 75, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang punya hubungan rahim itu jauh lebih utama untuk mendapatkan warisan dibandingkan dengan orang yang tidak punya hubungan rahim, dan itu semua terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau kita lihat orang-orang yang dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil contohnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan Kharijah ibnu Az-Zuhair, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dengan Utbah bin Malik, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah dengan Utban, dengan Sa'ad ibn Mu'adz, Zubair ibn Al-Awwam dengan Salamah ibn Waqsh, dan Talha ibn Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub Khalid ibn Zaid, dan juga Abdurrahman bin Auf dengan sahabatnya Sa'ad ibn Rabi'. Tercatat di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 90 orang sahabat yang dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat nama-nama yang dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun tidak ada pertimbangan suku, tidak ada. Ini karena ini suku ini dipersaudarakan dengan suku ini, itu tidak jadi pertimbangan. Juga tidak memandang perbedaan status sosial, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara yang kuat dengan yang lemah, yang kaya dengan yang miskin, yang putih dengan yang hitam. Dan jelas sekali bahwa ikatan akidah dan ikatan persaudaraan ini di atas segalanya. Begitulah kuatnya ikatan persaudaraan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, mari kita lihat implementasi orang yang dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu yang masyhur, kisah Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Rabi'. Ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, terdapat di dalam kitab Sunan An-Nasai. Disebutkan di dalam kisah itu, jemaah sekalian, Sa'ad ibn Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, wahai sahabatku, wahai saudaraku, saya ini punya harta, engkau ambil setengah dari hartaku, setengah dari harta engkau ambil. Dan yang kedua ini yang sangat luar biasa, saya punya istri lebih dari satu, engkau pilih yang mana yang engkau suka. Luar biasa jemaah sekalian. Tapi sikap yang disebut dengan istilah ithar, mendahulukan sahabatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, sikap mendahulukan sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, itu diimbangi dengan sikap iffah dari Abdurrahman bin Auf. Dia tidak lantas mengatakan, mana hartamu yang setengah itu, biar saya ambil, atau mana istri-istrimu, biar saya pilih. Bukan itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ajma'in. Tapi beliau mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika, semoga Allah memberikan keberkahan kepada hartamu dan keluargamu, walakin dullani ala suqil Madinah, akan tetapi
Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepada saya di mana pasar Madinah. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang bisnismen, punya bakat untuk berniaga. Akhirnya jemaah sekalian, satu hari dia bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Nabi, di ujung tangannya itu ada inai. Dia pakai inai. Ya Abdurrahman, ini apa ini? Kata Nabi. Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, saya baru saja menikah dengan seorang wanita Ansar. Dan baginda terus mengatakan, aulim walau bisyatin. Wahai Abdurrahman, buatlah pesta pernikahan, majlis pernikahan, undang sahabat-sahabatmu agar orang tahu bahwa engkau sudah menikah. Karena dalam hadis itu Rasulullah sendiri pun belum tahu bahwa dia sudah menikah. Aulim walau bisya, buatlah pesta pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dari hadis inilah disunnahkan bagi orang yang menikah membuat majelis perkawinan dengan mengundang kaum keluarga untuk memberitahukan bahwa si fulan sudah menikah. Ini sikap yang bagus dari Sa'ad ibn Rabi' dan juga sikap yang bagus dari sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Satu sisi Sa'ad bin Rabi' bersikap ithar, mendahulukan saudaranya, dan sisi yang lain Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan. Justru dia bersikap iffah. Jemaah sekalian, kalau ini kita implementasikan dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara, Masya Allah, luar biasa. Dan inilah yang menjadi modal yang sudah kita katakan tadi, pilar kedua yang dilakukan, yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masyarakat Madani yang ada di Madinah. Dan betapa dahsyatnya pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang Ansar untuk menolong saudara-saudaranya orang Muhajirin, sampai orang-orang Ansar ini mendapatkan pujian dari sahabatnya. Orang-orang Muhajirin pernah satu hari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ra'ayna qauman qadimna alaihim ahsana muwasatin fi qalilin wala ahsan badlan fi katsirin minhum." Ya Rasulullah, kami belum pernah melihat satu kaum yang kami mendatangi mereka, luar biasa perhatian mereka kepada kami, tidak kecil tidak banyak, semua mereka berikan. Laqad hasibna an yadhhabu bil ajri kullahu. Kami sudah menyangka, kami sudah mengira bahwa orang-orang Ansar ini akan banyak membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja mendapat pujian dari sahabatnya orang-orang Muhajirin, juga orang-orang Ansar ini mendapatkan langsung pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai sahabat-sahabatnya dari kalangan Muhajirin, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan ketika mereka memberikan pemberian atau pertolongan sedikit pun mereka tidak ada mendapatkan imbalan apa-apa yang diharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka mampu mendahulukan sahabatnya walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri sebetulnya adalah perlu. Walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran dirinya, maka itulah
orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dari sahabatnya Muhajirin, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga mereka mendapatkan pujian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memuji mereka, Rasulullah mencintai mereka, orang-orang Ansar, dan juga Rasulullah mendoakan kebaikan untuk orang-orang Ansar dan keturunan orang-orang Ansar. Disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah mengatakan, "Lau annal ansara salaku wadiyan aw syu'ban," sekiranya orang Ansar menempuh satu jalan, satu lembah, kata Nabi, "la salaktu fi wadil ansar," sungguh saya akan berjalan di lembah yang dilalui oleh orang Ansar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min." Tidak ada orang yang mencintai orang Ansar kecuali dia itu adalah orang-orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidak ada yang membenci orang Ansar kecuali orang munafik. Masya Allah, jemaah sekalian, ukuran seseorang beriman kepada Allah atau di dalam hatinya ada sifat nifaq, itu adalah ukurannya apakah dia mencintai orang Ansar atau memusuhi atau membenci orang Ansar. Faman ahabbahum ahabbahullah, siapa yang mencintai orang Ansar maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ukuran Allah cinta kepada dia, adakah dia cinta kepada orang Ansar. Waman abghadahum abghadahullah, siapa yang benci kepada orang Ansar maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga tidak pernah berhenti mendoakan orang-orang Ansar dan keturunan orang-orang Ansar. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Nabi pernah berdoa, "Allahumma ighfir lil ansar," ya Allah ampuni orang-orang Ansar, wali abna'il Ansar, dan anak-anak orang Ansar, wali azwajil Ansar, dan istri-istri orang-orang Ansar, wali darari al Ansar, dan anak keturunan orang-orang Ansar. Masya Allah, banyak sekali keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang Ansar. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Al-hijrah lakuntu laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar." Kalau bukan karena hijrah, saya sesungguhnya lebih memilih untuk menjadi orang-orang Ansar. Jemaah sekalian, tadi kita sudah sebutkan kisah antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf, contoh implementasi ukhuwah yang sangat luar biasa. Mari kita lihat beberapa contoh yang lain yang juga terjadi di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam satu peperangan menghadapi pasukan Romawi, sampai di perbatasan berhadapan dengan musuh, di hadapan mereka ada sungai. Kemudian mereka bermusyawarah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan maju atau tidak. Akhirnya mereka memutuskan untuk maju menyeberangi sungai. Rupanya jemaah sekalian, ketika mereka sedang menyeberangi sungai, salah satu tempat minum dari sahabat tadi jatuh, dan semua sahabat-sahabat yang lain membantu untuk mencari tempat minum yang jatuh tadi, padahal musuh sudah berada di hadapan mereka. Kata pimpinan perang ketika itu ngapain mereka? Katanya, kata panglimanya, itu salah satu tempat minum di antara mereka terjatuh, dan mereka sekarang semuanya sibuk mencari tempat minum yang terjatuh tadi. Apa kata pimpinan perangnya ketika itu? "Wah, ini gawat," katanya. Kenapa? Itu baru tempat minum yang terjatuh, sudah mereka sedahsyat itu persaudaraannya. Bagaimana kalau terbunuh satu orang di antara mereka? Kira-kira apa yang akan terjadi? Jemaah sekalian, satu kisah yang lain, ketika selesai dari peperangan, ada sahabat ingin mencari kaum kerabatnya barangkali masih hidup, sambil dia membawa air minum. Ternyata memang ketemu dengan
prajurit yang masih hidup yang sudah luka-luka, dan dia bilang, saya haus, mau minum. Akhirnya air itu coba diberikan kepada orang yang minta air tadi. Rupanya begitu sahabat ini sebelum minum, yang sebelah sana juga menjerit, minta air, haus katanya. Bagi saya air, saya haus. Ini sahabat yang mau minum tadi nggak jadi minum, dia bilang, pergi saja ke sahabat saya yang di sana, dia lebih memerlukan dari saya. Dipindahkanlah air tadi. Begitu dia mau minum, ternyata sahabat yang satu lagi yang tidak berapa jauh dari sahabat yang kedua juga pengen air. Dia bilang, kasihkan ke sana. Dan begitu datang yang ketiga, jemaah sekalian, sahabat yang pertama minta air lagi. Kata sahabat yang ketiga, balik ke yang pertama. Begitu kembali ke yang pertama, dia mendapati sudah syahid. Pergi yang kedua sudah syahid, dan pergi yang ketiga sudah syahid. Luar biasa jemaah sekalian, gambaran ukhuwah Islamiyah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ini dahulu. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang mengamalkan ukhuwah Islamiyah untuk zaman setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan apa yang didapat oleh orang yang melakukan persaudaraan yang seperti ini. Kata Nabi, inna min ibadillah, akan ada nanti dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, la unasan, ada orang yang mahum bi anbiya wala syuhada, mereka ini bukan para nabi dan juga bukan para syahid, ya beghituhumul anbiya wa syuhada, akan tetapi di akhirat nanti para nabi dan para orang-orang yang mati syahid cemburu kepada mereka. Ya beghituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah. Apa sebab? Bimakanatihim minallahi ta'ala, karena kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna manhum, ya Rasulullah, kata sahabat, siapa mereka, bagi tahu kami. Qala hum qaumun tahabbu biruhillahi ala ghairi arhamin bainahum, mereka, kata Nabi, adalah orang-orang yang saling berkasih sayang, yang mengeratkan persaudaraannya bukan karena ada hubungan rahim di antara mereka. Wala amwalin yata'atawnaha, bukan karena harta yang didapatkan dari sahabatnya, bukan. Fa wallahi, kata Nabi, demi Allah, wa inna wujuhahum lanurun, sungguh wajah-wajah mereka akan bercahaya. Wa innahum ala nur, mereka akan berdiri di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak akan pernah takut di hari kiamat kelak ketika orang lain takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas, juga mereka tidak pernah sedih ketika orang lain sedih. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak mereka bersedih hati. Jemaah sekalian, di masa-masa sekarang ini betapa perlunya kita untuk mengikatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena ini menjadi pilar yang kedua yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ukhuwah yang diikat oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Salah satunya adalah orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mempertemukan mereka kecuali atas dasar cinta mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang ingin ziarah kepada sahabatnya
Rupanya di tengah jalan datang malaikat yang menyerupai bentuk manusia dan mencegat sahabat tadi dan bertanya, ila aina anta turid, engkau mau pergi ke mana? Apa kata sahabat tadi? Uridu akhalli fi tilkal qaryah, saya ingin ziarah sahabatku di kampung sana. Kemudian malaikat bertanya, apakah kamu ziarah kepada sahabatku karena ada dorongan dunia yang kamu ingin dapatkan dari sahabatmu? La, bukan. Saya ziarah sahabatku karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat kemudian mengatakan, ketahuilah, innallaha ahabbak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu disebabkan kamu mencintai sahabatmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, terakhir yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita dipertemukan di atas dunia ini adalah atas dasar ukhuwah Islamiyah, atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersatu dalam, kita saling tolong menolong dalam hal yang sudah kita sepakati. Ada satu kaidah bagaimana kita bisa mengikat persaudaraan di antara kita. Dikatakan oleh ulama, ya, ta'awanu ala ma ittafaqna, kita harus saling tolong menolong dalam hal yang sudah kita sepakati. Wa natasamah fima ikhtalafna fihi, kita saling berlapang dada dalam hal yang kita berselisih. Tapi ada juga satu kaidah yang bagus yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, nata'awan fima ittafaqna, kita saling tolong menolong dalam hal yang sudah kita sepakat. Wa natahawar fima ikhtalafna fihi, dan kita saling diskusi dalam keadaan dada yang cukup lapang dalam hal yang kita berbeda pandangan. Inilah jemaah sekalian tazkirah yang ringkas betapa sejarah sudah membuktikan ukhuwah Islamiyah ini adalah menjadi modal terbangunnya suatu masyarakat yang kokoh, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan mereka adalah sebaik-baik umat. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian generasi setelah itu dan generasi setelah itu. Satu di antaranya sebabnya adalah ukhuwah yang luar biasa yang mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan jemaah sekalian, apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga insyaallah bisa melakukannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.